Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kenapa sih alat-alat ini untuk e-portfolio? Karena mereka memiliki potensi ini. Satu, Google Docs memiliki fitur editing. Jadi kita bisa memberikan komentar di sana. Kemudian juga memiliki potensi pengkoleksian tugas. Artinya, ketika siswa membuat sebuah tugas dengan menggunakan Google Docs, jadi nanti Google Docs itu akan di-share ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tugas selanjutnya, mereka tinggal ke halaman selanjutnya saja. Tidak perlu membuat sebuah dokumen yang baru. Sehingga ketika tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga dalam satu dokumen, berarti kan sudah memunculkan potensi pengkoleksian tugas. Ya kan? Nah, kemudian kita juga bisa memberikan komentar melalui fitur editing. Jadi seperti track changes di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan fitur tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada Instagram, karena memiliki fitur komentar dan memunculkan potensi pengkoleksian tugas. Nah, Instagram ini ketika kita ingin mengimplementasikan untuk siswa kita, baiknya siswa kita membuat akun baru agar tidak tercampur dengan postingan akun pribadi Instagram mereka. Nah, kemudian di Instagram ini kan ada fitur love itu ya. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika pengajaran. Misalnya mereka mengupload tugas mereka di Instagram, misalnya berupa gambar. Kemudian bagi yang mendapatkan love terbanyak, maka bisa mendapatkan tambahan skor. Karena itu merupakan apresiasi. Nah, di sisi lain, siswa tentunya akan senang ketika mengetahui, wah teman-temannya banyak memberikan love atau likes tersebut. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan tugas untuk yang kedua kalinya. Ya. Potensi itu juga bisa kita temui di Facebook dan juga di YouTube. Ya. Nah, Facebook dia ada, kalau tidak salah tahun lalu saya sempat menjelaskan bahwa Facebook mempunyai fitur baru e-learning. Waktu itu saya menjelaskan di PNB, jadi bisa menggunakan fitur tersebut yang mirip seperti Learning Management System. Kemudian untuk di YouTube juga memiliki fitur-fitur yang sama. Begitu juga di blog, ya. Di sini gambarnya saya mencopot blogger. Jadi juga memiliki fitur yang sama. Nah, bagaimana sih fitur-fitur ini memfasilitasi e-portfolio? Inilah yang akan kita bahas sekarang, ya. Jadi, oke. Sampai sana, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Jika masih semangat, coba tolong di kolom komentarnya untuk mengetikkan masih semangat atau tidak. Silakan Bapak Ibu, apakah masih semangat? Ya, ternyata masih semangat. Semangat sekali, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian yang terpenting Bapak Ibu. Contoh aktivitas. Kita akan coba lihat aktivitas apa sih yang bisa kita desain dengan menggunakan e-portfolio. Yang pertama adalah reading log. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan reading log. Reading log ini adalah salah satu, kalau bisa kita katakan bukan catatan harian, tetapi catatan bacaan. Nah, biasanya kan ada pengajar yang suka menyuruh siswa untuk membaca, kemudian menulis sesuatu atau menulis ringkasan. Jadi, kenapa tidak sekalian kita minta untuk membuat reading log dengan menggunakan Google Docs. Jadi, prosedurnya seperti ini. Siswa diminta untuk membaca sebuah bacaan, kemudian siswa diminta untuk menulis catatan bacaan dan ditulis di Google Docs, ya. Lalu reading log itu biasanya berisikan ringkasan bacaan, kemudian ada refleksi diri juga bisa di sana disisipkan pertanyaan-pertanyaannya, serta yang terakhir komentar dari pengajar. Sebenarnya komentar dari pengajar ini jarang, karena reading log itu biasanya sampai sampai hal baru apa yang dipelajari setelah membaca. Jadi untuk menjadikan dia sebagai e-portfolio, maka kita menggunakan Google Docs, ya. Kemudian kita minta siswa untuk membuat seperti ini, Bapak Ibu.
contohnya ini, tinggal di copy paste ke Google Docs. Nah, ini satu bacaan. Kemudian misalnya minggu depannya diminta membaca lagi, tinggal di copy paste lagi template-nya dengan dokumen yang sama. Nah, di sana kita bisa memberikan masukan-masukan, misalnya masukannya apakah sudah tepat, sudah sesuai, atau mungkin masih ada yang kurang, atau mungkin contoh self-assessment-nya mungkin yang di Bapak Ibu kreasikan, ya. Misalnya di sini, kalau saya membuatnya, misalnya informasi apa yang telah Anda ketahui, ya, yang Anda temukan di dalam bacaan. Biasanya sebelum membaca itu kita diminta untuk mengaktifkan prior knowledge kita. Dari melihat judul kan kadang-kadang kita bisa menebak, oh kayaknya bacaan ini akan seperti ini. Dengan informasi tersebut maka akan membantu kita memahami isi bacaan, ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai refleksi diri di sana. Lalu informasi baru apa yang Anda pelajari dari bacaan? Kemudian apa manfaat informasi tersebut bagi diri Anda? Ya, atau mungkin apa manfaat informasi baru tersebut bagi masyarakat luas, misalnya seperti itu, silakan dikreasikan. Jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan dengan menggunakan Google Docs. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menulis esai. Kita bisa kreasikan blog dengan Google Docs. Karena alat-alat yang tadi saya sebutkan itu tidak semuanya bisa memfasilitasi e-portfolio 100%. Jadi kita harus menggabungkan beberapa alat sehingga bisa menjadi lebih efektif lagi. Nah, menulis esai kegiatannya bisa seperti ini Bapak Ibu, jadi mirip-mirip ya. Jika kita melihat poin nomor 4, ya, ketika siswa sudah menulis esai di blog mereka, kita bisa meminta siswa untuk membaca 3 bacaan atau 3 tulisan temannya, kemudian memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Atau misalnya di sini yang saya tulis 3 siswa lainnya diminta untuk membaca. Terserah nanti bagaimana Bapak Ibu mengakali apakah siswa harus membaca 3 tulisan atau 3 siswa mengunjungi untuk membaca 1 bacaan, silakan. Nah, kemudian ketika kita meminta mereka untuk memberikan komentar, maka kita harus mengarahkan komentar tersebut. Kira-kira komentarnya apa? Jangan sampai komentarnya komentar yang generik, misalnya, wah informatif, ya misalnya seperti itu, atau nice info gun gitu kan. Biasanya, atau mantul gitu. Itu adalah komentar-komentar yang generik. Ya. Jadi di penelitian saya banyak yang seperti itu karena kenapa? Mereka tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Sehingga perlu kita arahkan apa sih harusnya komentarnya. Komentarnya poin-poin apa yang harus muncul, ataukah berupa kritik atau apa, silakan. Lalu apabila dia berupa pertanyaan, maka ini harus dijawab oleh si penulis. Nah, ketika memberikan pertanyaan, berarti siswa tersebut harus benar-benar membaca isi blog atau tulisan temannya, ya kan? Kemudian si penulis sendiri harus menguasai informasi yang dia sajikan untuk bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, di sini sudah terjadi aktivitas untuk mengaktifkan higher order thinking. Apalagi assessment jenis HOT ini, ya, memfasilitasi C4, C5, dan C6 dari Bloom Taxonomy. Tentunya dengan kegiatan e-portfolio ini kita bisa memfasilitasi higher order thinking assessment. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah membaca komentar atau menjawab pertanyaan, siswa diminta untuk melakukan refleksi diri menggunakan Google Docs. Misalnya, saya ingin menunjukkan contoh, ya. Ini bukan contoh refleksi diri, tapi ini adalah contoh penggunaan blog. Jadi bayangkan misalnya Bapak Ibu sekalian, tulisan anak didik Bapak Ibu seperti ini, ya. Nah, blog itu ada penyedianya ada banyak, tetapi yang paling populer di Indonesia ada 2, Blogger dan juga WordPress.
Kemudian saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan WordPress, dikarenakan template-templatenya itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan Blogger. Kalau Blogger kadang-kadang harus mengedit sintaksnya. Saya dulu menggunakan Blogger itu ribet sekali dan lebih gampang menggunakan WordPress. Tadi contoh yang Bapak lihat itu adalah WordPress. Bapak Ibu lihat adalah WordPress. Ya. Jadi sebenarnya caranya gampang sekali untuk menggunakan WordPress. Anak-anak sekarang pasti bisa kok dengan generasi mereka yang merupakan digital native. Nah, kemudian mari kita lihat refleksi diri seperti apa sih ketika menulis esai. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu, topik, kemudian bentuk tugas, link URL tugas. Kenapa perlu dicantumkan link URL tugas? Karena agar suatu waktu siswa bisa langsung otomatis klik diarahkan ke sana. Dibandingkan dia lupa nanti, saya bikin tugasnya apa ya, di mana ya. Jadi kalau ada link URL tinggal diklik saja. Guru pun bisa begitu. Jadi guru yang masih digital imigran, yang artinya kita tidak terbiasa dengan teknologi, dan baru-baru sekarang ini belajar, ini akan sangat dimudahkan sekali. Karena kan kita bisa lihat refleksi diri siswa. Kemudian kita tinggal klik saja link URL tugasnya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya, misalnya apa yang Anda pelajari, komentar atau pertanyaan apa yang Anda dapatkan, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka diberikan komentar apa sih, diberikan pertanyaan apa sih, ya. Lalu ada kecenderungan bahwa siswa kita kadang-kadang tidak membaca komentar atau pertanyaan, atau membaca tetapi dibiarkan saja. Jadi kalau begini kan mereka mau tidak mau harus merespon terhadap komentar dan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian apakah Anda mampu menjawab komentar atau pertanyaan tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian perbaikan apa yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan pemahaman Anda, ya.